Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Vera Umi Farinda dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jakarta kelas AB semester 4 pada mata kuliah Sastra Anak dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa MPD. Di sini saya akan menjelaskan salah satu biografi sastrawan Indonesia yaitu Bapak Djoko Lelono. Bapak Djoko Lelono atau lebih dikenal dengan nama pena Djoko Lelono lahir di Desa Beru, Blingi, Blitar, Jawa Timur pada tanggal 10 April tahun 1944. Beliau adalah seorang penulis buku dari Indonesia yang aktif pada tahun 70-an hingga 80-an. Ia dikenal sebagai penulis buku fiksi ilmiah seperti seri Penjelajah Antariksa, Jatuh ke Matahari, dan sekuelnya Bintang Hitam. Buku-buku yang ia terjemahkan antara lain Petualangan Tom Sawyer dan karya Mark Twain yang lain, seri Pilih Sendiri Petualanganmu, seri Cerga Mimin, seri Malawi Towers, dan buku-buku Enid Blyton yang lain, dan seri Rumah Kecil Laura Ingalls Wilder. Karya-karyanya diterbitkan oleh Pustaka Jaya, Gramedia, dan BPK Gunung Mulia. Ia adalah penerjemah novel Amat Memukau yang bakal diceritakan oleh siapa saja yang pernah membacanya. Penerjemah adalah entitas profesi yang amat penting. Bapak Djoko Lelono tak hanya menulis dan menerjemah banyak buku, terutama buku anak-anak. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Susu saya, susu bendera. Punya selera. Dear Philips, setiap ngeliat kamu, aku seneng banget. Kamu keren, tapi tak terasa kita makin dekat. Cara kamu menjaga aku membuat aku mulai berpikir. Aku ingin jadi bintang paling terang di hidup kamu. Aku mau kita awet selamanya. Yang Philips. terus terang Philips terang terus. Kakek yang kini berusia 75 tahun tersebut adalah sosok yang memberitahu bahwa membuat jingle atau slogan atau kata-kata yang mudah diingat banyak orang itu butuh proses membaca dan merenung yang tidak sebentar. Beliau tercatat sebagai manusia Indonesia pertama yang menulis buku fiksi ilmiah untuk remaja tentang bagaimana membuat sebuah planet Venus menjadi suatu tempat yang bisa ditinggali manusia dalam buku Jatuh ke Matahari. Beliau menggetarkan dunia perbukuan terutama untuk kalangan anak-anak dan remaja dengan tema-tema petualangan, aksi, fantasi, suspense yang saat itu tahun-tahun 70-an sanggup membendung banjirnya buku-buku terjemahan. Ia adalah jebolan astronomi Institut Teknologi Bandung, mendapat pelajaran banyak dari menerjemahkan karya-karya sastra dunia antara lain Mark Twain, John Steinbeck, Laura Ingalls Wilder, dan lain-lain. Tak heran dengan bahasa dan logika yang tertata, ia membuahkan banyak sekali, sekitar 40-an judul buku-buku yang dicintai khalayak sasarannya. Setelah beliau absen sekitar 30 tahun menulis karena mencurahkan kreativitasnya di bidang kreatif periklanan, ia kembali ke dunia menulis dengan sebuah novel fantasi untuk anak-anak dan remaja berjudul Anak Rembulan di tahun 2013, kemudian disusul dengan kelanjutan kisah fiksi ilmiah Penjelajah Antariksa. Baginya, fiksi ilmiah tidak lain adalah semacam folktales untuk masa depan. Ia yang sangat mendalami hal ini tentulah tak menyampingkan kesempatan mempelajari folktales dari dunia lain, yang tentunya akan menjadi bumbu-bumbu menawan bagi karyanya yang akan datang. Kapan saya nulis ya? Sebenarnya dari mulai SD karena saya suka baca buku, terus saya kebanyakan baca bukunya Karl May. Saya mikir-mikir, gini aja kok bisa jadi buku sih. Saya juga bisa nulis, mulai nulis itu sebenarnya, tapi nggak dimuat di mana-mana. Itu SD. Sampai guru saya itu ada seorang guru yang cantik sekali namanya Bu Wardilah, yang kemudian muncul di mana-mana. Itu saya paling suka ngarang karena Bu Wardilah suka bahasa Indonesia.
pagi jalan-jalan nemu secarik kertas koran bahasa Inggris, saya terjemahin, saya kirim ke Indisari, dan itulah pertama kali tulisan saya yang dapat duit 15.000. Wah, seneng banget. Habis itu nulis lagi nggak dimuat. Tapi kemudian saya dapat ikatan dinas ke ITB, dan ikatan dinasnya itu masih kecil sekali, dan saya ditempatkan di Posa di Lembang. Lebih banyak waktu luang sehingga saya tulis cerpen, dan berhasil juga karena mulai dapat uang tambahan, makin lama makin seneng nulis karena dapat tambahan itu. Kemudian menarik, saya suruh terjemahin ini Enid Blyton. Saya terjemahin Enid Blyton, sukses juga. Terus dari pendidikan menerjemahkan Enid Blyton itu, saya lebih banyak membuat buku-buku anak-anak, seri petualangan. Kota kecil. Sebagai penulis agak nenjak, saya dipanggil untuk kerja di biro iklan sebagai copywriter. Mau, karena gajinya gede. Begitu sampai kerja di biro iklan, ternyata begitu sibuk sehingga nggak sempat nulis. Dari mulai copywriter sampai creative director, akhirnya sampai tahun 2013. Jadi waktu nulis ini saya masih di biro iklan. Jika sore langitnya rame ribuan burung. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan biografi Bapak Joko Lelono. Terima kasih telah berkenan untuk menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.